Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala la hawla wa la quwwata illa billah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Bismillah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Masalah dulu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita awali dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikannya, masuk sampai detik ini kita masih diberikan nikmat berupa nikmat kesempatan untuk bisa beribadah dengan ketakwaan dan keimanan. Oleh karenanya mari kita gunakan nikmat kesempatan ini untuk memperbaiki dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan sebaik-baik bekal kita untuk menuju kehidupan yang kekal selanjutnya. Baiklah jemaah subuh rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya Ahad lalu kita membahas tentang berbuka dan sahur ya, berkaitan dengan bulan Ramadan yang nantinya kita akan masuki. InsyaAllah di kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan tersebut, baik dari syarat ya, kemudian fardu-fardu, sunnah-sunnah, bahkan yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran di dalam berpuasa serta sanksi yang harus ditunaikan. InsyaAllah kita pagi hari ini mengaji kitab Fathul Qorib ya, kitab Fathul Qorib seputar fikih. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Siyami ini babnya memang khusus untuk bahas tentang berpuasa. Wa syaraitu wujubi siyam. Jadi syarat-syaratnya wajibnya seseorang untuk berpuasa. Jadi seseorang diwajibkannya untuk berpuasa, khususnya di bulan Ramadan ya, itu ada 3 syarat wajibnya puasa. Yang kita sudah mengetahui ya, kita ingat kembali ya, kita ulang-ulang lagi ilmu yang sudah kita ketahui. Salah satu asya'a yang pertama ya, al-Islamu, yaitu Islam. Jadi sudah jelas ya, kalau orang Islam wajib berpuasa, kecuali non-Islam ya, Hindu, ya, Kristen dan sebagainya. Bulan Ramadan ya tidak wajib. Kita yang umat Islam maka diwajibkan. Apa ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Diwajibkan kepada kita semua yang berpuasa sebagaimana telah diwajibkannya juga kepada orang-orang sebelum kita. La'allakum tattaqun, agar kita semua menjadi orang yang bertakwa. Kemudian wal bulughu, yaitu balik. Nah ini syarat wajibnya yang kedua, yaitu sudah balik. Jadi kalau kita punya anak ya, anak sudah balik ya wajib kita perintahkan untuk berpuasa. Dan sebelum balik pun kita sebenarnya harus sudah memberikan pendidikan-pendidikan. 7 tahun ke bawah bagaimana cara kita mengajari. 7 sampai 10 itu sudah masuk ke persiapan. Kalau sudah nggak mau kita bisa memberikan tekanan di sana ya. Nanti di atas 10 dia sudah wajib bagi dia untuk melakukan ibadah-ibadah yang diwajibkan oleh Allah. Karena dia sudah termasuk mukallaf ya, orang yang sudah dijatuhi tanggungan. Maka kalau sudah tidak mengerjakan sudah berdosa. Ini kita tugas orang tua. Kemudian wal aqlu, yaitu berakal. Sudah jelas kalau orang gila nggak dapat kewajiban ini ya. Enak orang gila itu nggak dapat kewajibannya, silakan kalau mau. Ya, jadi kalau orang gila nggak masuk beban sudah. Sholat nggak sholat, puasa nggak puasa ya terserah. Loss. Kemudian ya, kita lanjut. Wal qudratu 'ala shaum. Nah, yang ini yang keempat adalah diwajibkannya berpuasa bagi yang mampu
mengerjakan. Dalam hal ini ya, yang mampu, yang tidak mampu, semisal orang tua renta ya, atau orang yang sakit berkepanjangan yang sudah memang tidak bisa berpuasa. Kalau kita yang masih sehat ya, alasan nggak mampu, apa alasannya? Tidak bisa lapar. Nah, ini bukan nggak mampu namanya. Jadi yang dimaksud wal qudratu 'ala shaum, mampu dalam berpuasa. Yang tidak mampu berarti di kategori orang tua renta, sakit yang berkepanjangan, itu yang dimaksud. Nanti ada pembahasannya di bawah. Kemudian wa faraidus shaum ya. Fardu-fardunya puasa. Ya, kita ketahui tadi syarat wajib. Syarat wajib berarti kalau syarat itu sebelum dilakukan ada syarat-syaratnya. Nah, kemudian masuk kepada fardu di dalam berpuasa. Apa fardu tersebut? Arba'atu asya'a, ada 4. Ya, ada 4 fardu. Berarti kalau sudah fardu ini nggak boleh ditinggal, harus dilakukan. An-niyatu yang pertama nih, niat. Ya, harus kita berniat. Karena innamal a'malu binniyat. Ya, setiap perbuatan, sembunyi perbuatan itu dinilai karena niatnya. Wal imsak 'anil akli wasyurbi, kemudian menahan untuk tidak makan dan minum. Ini fardu di dalam berpuasa. Maka kalau ada yang minum berpuasa, ya, makan dalam berpuasa, berarti sudah tidak melaksanakan fardu yang nomor 2 ini. Ya. Kemudian wal jima'i, ya, yaitu berjima, bersetubuh di dalam keadaan berpuasa. Maka kalau dilakukan berarti meninggalkan fardu ini, berarti puasanya batal. Ya. Apa konsekuensinya nanti kita bahas di bawah, di belakang. Wa ta'ammudi al-qayyi, ya, wa ta'ammudi qayyi. Dan apa? Fardu yang kedua ini tidak sengaja muntah. Jadi jangan disengajakan muntah, karena ini merupakan fardu dari puasa. Kalau sengaja muntah, berarti meninggalkan fardu ini. Kalau nggak sengaja ya beda, ya nggak apa-apa. Naik kendaraan, naik mobil, supirnya ugal-ugalan, mabuk, muntah, ya, itu nggak sengaja. Yang sengaja ya karena misalkan masukin jari ke kelompokan itu kan enak, jadinya muntah, itu sengaja. Atau sebab yang lain terkategorikan disengaja. Jadi muntah disengaja merupakan meninggalkan fardu, puasanya batal. Kemudian walladzi yuftiru bihi shaim asratu asya'a. Nah, sekarang masuk kepada hal-hal yang membatalkan puasa. Tadi syarat sudah, fardu-fardunya sudah, ya. Sekarang hal-hal yang membatalkan puasa. Apa itu yang membatalkan puasa? Ma wasala 'abdan ilal jawf, ya. Yaitu memasukkan dengan sengaja, ya, tersampainya sesuatu benda, barang, atau makanan kepada lubang yang ada di kepala ini. Ya, mulut, ya, hidung termasuk, ya, telinga, ya, mata, ini ya. Bisa dimasukin cairan kan matanya bisa. Jadi batalnya puasa ini tersampainya sesuatu melalui lubang-lubang tersebut. Ya. Kemudian wal huknatu fi ahadis sabilaini, yaitu selanjutnya memasukkan obat atau benda lah, ya, baik obat atau benda-benda melalui kedua jalan, dubur dan kubul, ya. Kan ada tuh obat yang dimasukin dari dubur, ya Pak, ya. Nah, itu yang dimaksud, ya. Atau bukan hanya obat, sejenisnya lah, masuk dari kedua jalan itu batal puasa. Kan bukan makanan, sama, benda apa aja masuk dari kedua jalan itu membatalkan puasa, baik dubur maupun kubulnya. Wal qayyu 'abdan, jadi menyengaja muntah itu, ya, termasuk hal yang membatalkan puasa.
Wal wata'u 'abdan ya fil farji, dan bersetubuh dengan sengaja ya di siang hari ketika puasa ya, fil farji dengan kemaluan ya. Bersetubuh dengan sengaja walaupun tidak sampai tuntas ya, tetap terkategorikan membatalkan puasa. Wal inzalu an mubasyarah, kemudian keluarnya mani dengan bersentuhan, artinya tidak harus dengan cara bersetubuh. Ini penting kita sampaikan ya. Memang kalau fikih ini pembahasannya yang mendalam. Fikih memang seperti ini karena ini penting, jadi tetap kita kaji ya. Kemudian inzalu an mubasyarah, keluarnya mani dengan bersentuhan, artinya tidak harus dengan bersetubuh. Dengan cara apapun kalau keluarnya mani dengan disengaja itu batal puasa. Beda lagi kalau mimpi basah, itu kan di luar sengaja ya. Kalau keluar dengan unsur kesengajaan ya, baik dengan bersetubuh ataupun cara yang lain, maka dapat membatalkan puasa. Wal haidu, yaitu haid ya, kita pahami haid dapat membatalkan puasa. Kita puasa istri atau anak perempuan siang haid, nah itu ketika puasanya gugur ya. Wan nifas, dan nifas ya. Apa nifas? Darah melahirkan ya. Setelah melahirkan itu ada darah yang masih keluar biasanya ya. Jadi orang habis melahirkan itu tidak berpuasa. Wal junun, yaitu tadi apa ya, gila ya. Kita berpuasa atau orang ya, kita ya, orang berpuasa ba'da zuhur kecelakaan, terbentur, lupa ingatan, langsung agak kurang normal. Nah, jadi seketika itu puasanya batal. Walaupun dia masih sehat kegiatannya, tapi sudah tidak sehat otaknya ya. Itu membatalkan puasa. Karena tadi syarat di awal apa? Berakal ya. Masih berkaitan. Jadi kalau sudah akal hilang berarti sudah batal puasa. Sama seperti orang misalkan memiliki penyakit ayan ya. Ayan itu menghilangkan akal Pak. Kejang-kejang hilang akal, moro-moro, ngamuk-ngamuk dan sebagainya. Itu hilang akal itu. Jadi berpuasa terus ayan gitu. Nah, puasanya batal. Karena hilangnya akal. Kemudian wariddatu, yaitu murtad. Ya, alhamdulillah murtad. Semoga kita dilindungi ya, iman kita, ketakwaan kita sampai akhir hayat kita sehingga husnul khatimah. Amin. Murtad contohnya seorang berpuasa kemudian dia keluar dari Islam. Nah, itu seketika itu puasanya sudah batal. Ini berkaitan dengan yang membatalkan puasa. Sudah 3 ya, syarat, kemudian apa? Fardu yang membatalkan ya. Sekarang kita masuk kepada wa yustahabbu fi shaum, yang disunahkan dalam berpuasa ya, menjalankan ibadah puasa dalam rangkaian tersebut ya, dari sahur sampai berbuka nanti. Yang disunahkan salah satu asya ya, di sini dalam kitab ini disebutkan 3 ya. Ada 3 macam. Yang pertama ta'jilul fitr, mempercepat berbuka, mendahulukan, jangan menunda-nunda. Tadi pertemuan lalu kan sudah gitu bahas ya, beserta hadis-hadis yang lengkap. Kemudian wa ta'khirus sahur, mengakhirkan sahur ya, karena dalam waktu sahur itu terdapat barokah. Wa tarkul hujri, meninggalkan perkataan-perkataan keji ya, menggibah, menggunjing dan sebagainya ya. Karena kita tahu ya, dosanya menghilangkan amal kita ya kan. Jadi kita puasa tapi yang dapat pahala orang lain, rugi gak rugi? Rugi ya. Ataupun perbuatan-perbuatan zalim lainnya. Maka mari kita jaga ibadah kita ya, agar sempurna, pahalanya untuk kita ya, bukan untuk orang. Percuma kita puasa, kita menggibah, kita menggunjing,
oleh Allah, diambil pahala kita, diberikan orang yang kita kunjungi, kita gibah tersebut. Maka di sini watarkul hujri, sunahannya jangan berkata-kata yang keji, ya, yang menyakiti orang lain dan sebagainya. Minal kalami, dari perkataan-perkataan kita. Nah, ini cukup 3 di sunahnya. Ya. Wa yahrumu, kemudian sekarang yang diharamkan, ya, yang diharamkan daripada ibadah puasa tersebut. Khamsata ayyamin al-idan, ya. Wa yahrumu siyamu khamsati ayyamin al-idani wa ayyam at-tasyrik, ya, as-salasati. Yang pertama, haramnya berpuasa itu ketika hari raya, 2 hari raya, Idul Adha ataupun Idul Fitri. Kalau sudah 1 Syawal, ya, 10 Dzulhijjah, ya, Idul Adha, ya, maka jangan berpuasa, Pak. Itu haram waktu itu. Lebaran kita berkunjung satu hari, kasih lontong, puasa, dikedeki orang, Pak. Puasa apa? Kemudian hari tasyrik, ya, 11, 12, 13, Dzulhijjah, itu haram untuk berpuasa. Wa yukrahu, kemudian sekarang yang dimakruhkan, ya. Ada satu waktu, ya, dalam hal ini berpuasa dimakruhkan, yaitu shaumu yaumasyakki ila aywafiqa adatan. Ini biasanya di akhir Sya'ban, itu Pak, ya. Dan ini khusus bagi orang yang tidak biasa puasa. Enggak biasa puasa, murah-murah puasa 1 hari. Itu yang dimaksud. Dia mengambil di akhir Sya'ban itu 1 hari. Nah, ini yang makruh, ya. Karena di sini waktu keraguan, sudah masuk Ramadan belum, kan gitu, ya. Nah, jadi kalau mempunyai kebiasaan puasa sunnah 30 hari full, ya, silakan, enggak apa-apa. Yang dimaksud makruh bagi orang yang tidak berpuasa, murah-murah di hari itu berpuasa. Nah, di bulan Sya'ban kita bagus, ya, untuk berpuasa, tapi ngambil di akhir. Nah, itu yang lebih baik ngambil di awal-awal atau di pertengahan, ya. Bukan di akhirnya saja satu. Nah, itu justru waktu yang bulan Sya'ban ini. Kemudian kita masuk kepada pelanggaran dan sanksi yang harus dilakukan bagi pelanggar puasa. Dalam pelanggaran yang akan kita bahas, pertama yaitu waman uti'a fi nahar Ramadan amidan fil fardi fa alaihi al-qada wal kafarah. Yang pertama, pelanggaran yang berupa berjima di siang hari pada bulan Ramadan dengan sengaja, ya. Bersetubuh di siang hari di bulan Ramadan dengan sengaja. Apa itu sanksinya? Fa alaihi, maka bagi orang yang demikian itu al-qada, yang pertama mengqada, artinya mengganti puasa karena sudah batal, ya, diganti di luar bulan Ramadan. Kemudian bukan hanya mengqada, tetapi juga ada kafarat, Pak, yang harus dibayar, ya, ada denda. Selain mengganti juga ada denda. Apa itu dendanya? Wa ya'itqu raqabatin mu'minatin. Kalau dulu masih ada perbudakan, ya, memerdekakan budak. Sekarang enggak ada. Fa illam yajid, maka tidak kau menemukan perbudakan sekarang, ya kan? Maka fasyamu syahraini mutatabi'ain, yaitu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Berat sanksinya, Pak. Bagi pelanggar puasa yang dalam hal ini yaitu bersetubuh di siang hari dalam bulan Ramadan. Maka selain mengqada juga membayar kafarat. Pertama, bisa memilih memerdekakan budak kalau menemukan. Kemudian yaitu kalau tidak menemukan budak, berpuasa 2 bulan berturut-turut.
ya. Mutatabi'ain ini artinya berturut-turut ya. Jadi nggak bisa dipotong satu hari gitu. Besok lanjut lagi. Ya. Jadi berturut-turut belum benar. Fa'ilam yastati, nah ada pilihan lagi. Apabila kau tidak mampu yang demikian, nah yang terakhir, fa'it'amu sittina miskinan. Apa? Memberi makan berapa? 60 orang miskin. Satu orang miskin berapa? Satu mud berapa jumlahnya kira-kira? Ya 6 on. 6 on, sekitar 6 on. Dilebihi juga nggak apa-apa. 60 orang miskin dalam satu orangnya 6 on. Ini yang ketiga, kalau tidak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut untuk jedanya. Untuk mengkodoknya tetap harus diganti. Ya. Kalau semuanya tidak mampu, Ustaz. Ya. Sudah 1 bulan berturut-turut dia tidak mampu kan? Ya. Itu dia orang miskin loh. Tidak mampu bayar orang yang mampu. Ya puasa aja 2 bulan, Pak. 1 bulan itu sudah dia tidak mampu puasa. Dan ini dalam hal melanggar Puasa Ramadan kan? dalam berpuasa di bulan Ramadan dengan bersetubuh. Nah, iya contoh. Ya. Bulan itu dia tidak mampu untuk sebulan dalam bulan, apalagi 2 bulan berturut-turut. Ya. Nah, kita umpama ini. Ya. Dan pilihannya hanya 3. Oh, gitu. Pilihannya hanya 3. Memerdekakan budak, berpuasa 2 bulan berturut-turut, kalau nggak mampu memberi makan 10 orang miskin, satu orangnya. Dan 3 pilihan. Ya. Pilih salah satunya. Ya. Pilih salah satunya. Makanya kalau nggak ingin disanksi, jangan melanggar. Jangan melanggar, tahan ya. Tahan nafsunya. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Ya. Kemudian selanjutnya yaitu waman mata, nah, dan barang siapa yang mati, ya, meninggal. Wa alaihi syamun, dan orang yang meninggal itu memiliki tanggungan puasa, Pak. Orang yang meninggal itu memiliki tanggungan puasa min Ramadan, dari bulan Ramadan tersebut. Bagaimana? Misalkan ada orang tua kita ya tidak berpuasa karena ada beberapa pendara, kemudian meninggal. Nah, kita selaku anak atau apa, cucu dan sebagainya, yaitu wajib membayarkan mud ya kepada yang meninggal tersebut atas nama yang meninggal. Sama, 1 hari yang ditinggalkan 6 on. Berapa hari jumlah saja nanti. Kalau 3 hari yang ditinggalkan ya, kita bayarkan 6 on kali 3 kan gitu ya. 1 harinya yang dihitung berkelipatan. Kemudian wasyaikhu al-harim, orang tua ini belum meninggal, Pak, cuma tua, renta, dan nggak bisa puasa. Tadi kan yang meninggal, sekarang yang tua renta nggak bisa berpuasa. Ya, kita punya orang tua sepuh sekali, nggak mungkin dia puasa. Atau dalam hal ini bukan hanya orang tua renta, orang yang memang sakit keras, ya, berkepanjangan dan memang nggak bisa berpuasa. Apa konsekuensinya? Ya, yaitu yuftiru, ya, maka boleh tidak berpuasa yang pertama. Kemudian wa yut'imu an kulli yaumin muddan, memberi makan ya orang miskin 1 harinya satu. Ya, jadi boleh tidak berpuasa bagi orang yang tua renta ya, yang sakit keras berkepanjangan, boleh tidak berpuasa, dan syaratnya mengganti 1 hari yang ditinggalkan itu. Ya. Kemudian untuk yang hamil sekarang, wanita hamil
dan wanita yang menyusui. Wanita hamil dan wanita menyusui. Wal hamilu wal murdi'u in khafata ala anfusihima aftarata wa alaihima al-qada. Jadi kalau orang hamil, orang yang menyusui, dia tidak berpuasa dengan alasan khawatir kesehatan dirinya ya. Maka baginya wajib mengqada, mengganti ya. Beda halnya wa in khafata ala auladihima, dia selain khawatir pada dirinya, dia mengkhawatirkan anaknya. Ya, beda. Dalam hal ini untuk anaknya ya, khawatir dengan anaknya, yaitu iftarata wa alaihima al-qada wal kafarat ya, an kulli yaumin muddan. Kalau bukan karena khawatir untuk dirinya, tapi khawatir anaknya yang disusui ya, atau yang dikandungnya, ini selain mengqada juga membayar kafarat ya, membayar kafarat. Yang mana kafaratnya itu sama, 1 mud 1 hari. Itu 1 mud 1 hari. Selain mengganti juga membayar denda. Kemudian terakhir yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa dengan catatan bisa mengganti, yaitu wal marid ya, orang sakit ya, tidak hanya harus sakit keras ya, walaupun sakit misalkan tipes ya, atau yang lain, nggak berpuasa dulu, ini nggak apa-apa, tapi dengan catatan mengganti di bulan Ramadan tanpa denda. Begitu juga dengan musafir ya, musafir bukan dari sini ke ya, tapi disebutkan tawilan ya, perjalanan jauh dari sini ke Surabaya kan, ini boleh tidak berpuasa dengan catatan mengganti. Baik. Mungkin ini ya sedikit sekitar yang berkaitan dengan ibadah puasa yang akan kita laksanakan nanti di bulan Ramadan. Semoga dapat menjadi manfaat untuk kita sebagai bekal beribadah nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan, kita sempurnakan di sini dengan hamdalah dan pertemuan. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.